rekan-rekan tetap saksikan ya bagian yang kedua. Ya, ini bagian yang pertama pengantar untuk kita bicara kepada anak begitu ya dalam budayanya dan juga posisi anak di dalam gereja begitu. Itu yang kedua. Nanti yang ketiga terakhir baru tawarannya atau rekonstruksi teologi anaknya atau yang bisa berguna dilakukan oleh para pegiat anak ataupun gereja begitu untuk bisa melihat atau membela kebutuhan anak. Tetap saksikan kami. Ya, kembali lagi bersama dengan kami di acara sharing antara saya sekarang dengan Pak Pendeta Ivan sampai buntu. Nah, sekarang bagian yang kedua bicara soal tentang anaknya, Pak. Anak dalam budaya Toraja dan nanti anak di dalam gereja Toraja. Silakan, Pak. Oke, ya. Jadi kalau bicara tentang anak misalnya sejak lahir itu ya kalau dia anak itu lahir maka ari-arinya itu ditanam di sebelah timur di bawah tangga di sebelah timur itu. Itu artinya apa itu, Pak? Itu artinya kalau dalam kearifan-kearifan lokal artinya seperti halnya matahari yang akan naik semakin tinggi, maka seperti itu juga anak itu diharapkan akan semakin bijaksana. Oh, ya. Makanya dia ditempatkan di bawah tangga di sebelah timur itu. Di tempat matahari terbit. Berarti sebenarnya harapan anak itu dari sebuah keluarga sangat positif, Pak ya? Betul. Ketika ditanam hari-harinya kan itu ada sebuah doa sebenarnya. Sebuah harapan dari keluarga bahwa anak itu nanti sebelum bertumbuh akan semakin besar dan kemudian semakin bijaksana dia. Nah, supaya tidak seperti orang yang katanya tidak ditanam hari-harinya, yang kemudian kalau katanya ini kata orang-orang tua kita dulu, kata yang tidak ditanam hari-harinya, kata mereka ya ini kan ungkapan-ungkapan apa namanya untuk mengungkapkan sebuah perbedaan antara mereka yang bijaksana dan mereka yang tidak bijaksana. Artinya orang yang tidak ditanam hari-harinya, kata orang tua ya mereka bertutur seperti orang apa namanya yang tidak bijaksana, seperti orang bodoh kata. Ya. Karena itu mereka tanam hari-harinya. Ya, kami juga di Batak juga ada. Ini masih saya rasakan anak saya itu neneknya opungnya, mama saya menanam ari-ari anak saya. Jadi ditanam dengan pensil, buku. Ada juga itu di Iya, jadi harapannya adalah nanti anak ini cerdas. Jadi mau belajar dan cerdas begitu, Pak. Iya. Iya. Ya, tapi itu berarti posisinya anak sebenarnya penting ya. Nah, tapi Pak di ritus kehidupan tadi posisi anak bagaimana ya, Pak? Iya. Mungkin sama dengan di Batak ya. Kan orang Toraja itu dalam melihat anak sebenarnya dia selalu berharap bahwa anaknya itu akan bertumbuh menjadi seorang yang bekerja keras gitu. Dan kemudian dia akan bertumbuh menjadi orang yang berhikmat. Kan ada 4 keutamaan yang kemudian selalu hidup dalam konsep budaya Toraja, yaitu bijaksana, berani, kemudian kaya, rugi, kemudian cerdas, arang. Oke, Pak, stop dulu di situ. Boleh mic-nya majukan lagi? Ya. Ulangi, Pak, 4 yang tadi. Oh ya, jadi 4 keutamaan itu berani, kemudian menarang itu berartinya cerdas, kemudian bijaksana, kemudian sugi atau kaya, tapi kaya tentu tidak harus ditafsir dalam konsep materialisme, tapi dalam konsep yang sebuah konsep yang bukan hanya materialistik tetapi dalam banyak hal. Banyak hal ya. Oke. Nah, itu kalau posisi dalam ritus tadi yang Bapak bilang ritus kehidupan dan kematiannya apakah ada di sana, Pak? Maksudnya gimana? Ritus kehidupannya? Apakah ada andil anak di sana atau memang punya posisi kah atau sebagai seorang anak harus kepada orang tua itu gimana? Jadi kalau dalam ritus kehidupan kan anak itu kan akan selalu dilihat sebagai mereka diikutkan dalam ritus. Mungkin itu juga sebagai sebuah proses kaderisasi untuk melihat ritus itu barangkali.
Sehingga setiap acara ritus kehidupan dan kematian itu kan selalu dilaksanakan, misalnya di Toraja itu dilaksanakan di masa-masa ketika masa libur, supaya anak-anaknya, semua anak-anak mereka itu datang, cucu-cucu mereka datang untuk melihat ritus kehidupan dan kematian yang mereka laksanakan. Jadi bagaimana posisi seorang anak sebenarnya, kalau kita melihat ya, orang tua itu selalu berharap bahwa anaknya itu menjadi seorang, ketika dia lahir dia menjadi seorang yang bekerja keras gitu. Ya, menjadi anak yang bekerja keras. Ya. Begitu Pak ya. Jadi dari mengikuti ritus itu harusnya tadi di waktu libur kalau di zaman sekarang ya. Ya, biasanya dilaksanakan di masa libur. Di masa libur ya. Apalagi kalau ritus besar ya. Karena itu kan mendatangkan semua keluarga. Oke. Nah, itu untuk anak di dalam budaya. Nah, kalau misalnya anak di dalam gereja Toraja sendiri gimana Pak? Kalau dalam gereja Toraja sendiri kan anak itu kan ada namanya organisasi intragerejawi, jadi ada yang khusus untuk menangani kategori anak. Namanya pengurus kategorial, pengurus sekolah minggu kalau dalam gereja Toraja. Jadi mereka itu yang kemudian mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tingkatan anak kategori anak itu, dari yang paling kecil sampai yang paling, dari saya paling kecil sampai remaja itu. Jadi kegiatan-kegiatan mereka ya dilaksanakan oleh pengurus itu, pengurus kategorial. Nah, apakah dengan tadi budaya tadi yang ada 4 tadi itu Pak, ya, cerdasan sampai kepada sugi tadi, sugi ya. Pertama menarang, kemudian sampai kepada sugi itu, apakah hal itu sebenarnya juga menjadi acuan di dalam landasan ketika mendidik anak-anak juga di dalam sekolah minggu begitu Pak? Apakah ada kaitannya ke sana atau? Ya, saya tidak tahu ya, karena apakah kemudian ada sinkronisasi antara konsep kearifan lokal dengan cara kita mendidik dalam kurikulum yang kita buat. Saya kurang tahu soal itu, apakah ada sinkronisasi di sana. Tapi tentu mestinya ada sinkronisasi di sana. Artinya sinkronisasi dengan kearifan lokal yang kita kemudian membuat anak-anak itu punya karakter tersendiri. Dan saya pikir itu kalau dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah itu, nampaknya ada sinkronisasi. Jadi bagaimana mereka membangun karakter anak itu kan salah satu bentuk untuk melihat bagaimana salah satu karakternya itu menjadi seorang karakter yang bijaksana misalnya. Kan salah satu poin dalam konsep orang Toraja. Dia bijaksana, bagaimana dia tidak hanya cerdas tapi dia juga bijaksana. Tidak hanya bijaksana tetapi dia juga harus menjadi seorang yang berani. Ya, menarik Pak ya. Jadi kalau kita bicara soal dari konsep Alkitab, begitu kan, kata shalom begitu ya. Kalau shalom di Alkitab kan bebas dari bencana, selamat secara lahiriah. Nah, kalau di Perjanjian Baru kan sifatnya rohani begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi dengan konsep kearifan lokal sebenarnya juga ada kaitannya ke situ ya, yang akan dicapai sebenarnya Pak ya, bukan hanya bijak saja tetapi juga bisa kaya yang tadi, bukan hanya dalam hal materi begitu Pak. Ya, betul. Jadi bukan hanya dalam persoalan itu, dalam persoalan material. Sekalipun kita melihat di beberapa tahun ke belakang ini, nampaknya saya lihat ya, sikap pragmatis itu nampaknya lebih dominan muncul dalam sekarang. Jadi konsep kebijaksanaan, keberanian dan kecerdasan itu menjadi keutamaan yang apakah mungkin dikatakan sulit untuk ditemukan atau gimana ya? Artinya keutamaan seperti itu yang menjadi sesuatu yang penting menurut saya, sepertinya
terabaikan. Nah, Tapi yang dominan terlihat adalah sikap-sikap pragmatis. Itu yang saya lihat. jadi Pak, kira-kira apa kendala atau hambatannya? Kenapa jadi arahnya ke sana gitu? Iya. Barangkali karena ini kan perjumpaan nilai yang terjadi. Seringkali orang menyalahkan gereja, tapi saya kira kalau kita melihat secara komprehensif, kita tidak hanya bisa melihat salah satu aspek saja, bahwa gereja teraja yang terbesar begitu, misalnya. Tetapi kita melihat secara komprehensif, secara keseluruhan apa yang terjadi. Karena kan ada pertarungan nilai. Kan? Ada nilai kearifan lokal, budaya luhur, yang kemudian muncul juga budaya-budaya populer yang dihadirkan oleh media. Jadi ada pertarungan nilai itu. Betul. Jadi pertarungan nilai itu membuat kita kemudian rasanya sedikit kelabakan untuk kemudian masuk dan kemudian mengatakan apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini, dalam situasi pertarungan nilai yang terjadi hari ini. Oke. Ya, menarik ya. Jadi nanti sahabat sharing kan begitu ya. Ini bagian yang kedua. Nanti di bagian ketiga kita akan mendengar apakah ada ya sebuah tawaran lah minimal dari Pak Pendeta Ivan begitu untuk bisa sebagai solusi begitu ataupun mungkin wacana dulu kali boleh ya Pak ya. Jadi nanti bisa ditindaklanjuti. Jadi tetap saksikan kami. Oke?